Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurrohmah. Saya dari kampus Universitas Pertiwi Cikarang. Di sini saya akan mempresentasikan atau sedikit membahas tentang pengertian pengusaha kena pajak, pengusaha kecil, pedagang eceran, dan hubungan istimewa dalam perpajakan. Untuk matkul tugas perpajakan 2, dosen Bapak Abdillah. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang pengertian pajak. Pajak itu sendiri yaitu kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. PPN pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai barang atau jasa. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan PPNBM, yaitu pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai atau Undang-Undang PPN, tidak termasuk pengusaha kecil. Batasan ini ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dianggap sebagai pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak yang pertama itu wajib pajak yang jadi bagi pengusaha. Maksudnya orang pribadi atau badan yang menjalankan usaha. Yang kedua, melakukan penyerahan barang dan jasa, transaksi jual beli barang dan atau jasa. Lalu yang ketiga, ada istilah barang dan jasa kena pajak, BKP atau JKP, jasa kena pajak, karena tidak semua barang atau jasa yang dikenakan pajak. Ada juga yang dibebaskan kena pajak. Yang keempat itu berdasarkan Undang-Undang PPN. PPN itu pajak pertambahan nilai. Yang kelima, tidak termasuk pengusaha kecil. Maksudnya besar atau kecilnya pengusaha itu ditentukan dari besarnya omset yang diperoleh dalam setahun. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197 PMK Nomor 3 Tahun 2013. Yang tergolong pengusaha kecil adalah yang memiliki omset di bawah 4,8 M setahun. Jadi PKP ini wajib bagi wajib pajak yang omsetnya di atas 4,8 miliar dalam setahun. Yang terakhir, yang keenam, pengusaha kecil memilih menjadi PKP. Meskipun omset di bawah 4,8 miliar dalam setahun, pengusaha kecil ini tetap bisa mendaftarkan diri sebagai PKP. Untuk selanjutnya, apa kewajiban sebagai PKP? Seorang PKP wajib melaporkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP, memungut PPN atau membuat faktur pajak, lalu menyetorkan PPN dan melaporkan SPT masa PPN. Untuk selanjutnya akan membahas tentang pengertian PKP, pengusaha kena pajak, pedagang eceran. PKP pedagang eceran merupakan pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan penyerahan kena pajak atau BKP atau jasa kena pajak sebagai berikut. Penyerahan BKP dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, melalui tempat penjualan eceran seperti toko atau kios. Yang kedua, penjualan dilakukan secara eceran dalam arti tidak ada pemesanan tertulis atau didahului adanya lelang atau kontrak. Yang ketiga, penjualan BKP umumnya dilakukan secara tunai dan penyerahannya dilakukan secara langsung, dalam arti penjual langsung menyerahkan barang dan pembeli langsung membawa pulang barang tersebut. Pengertian BKP pedagang eceran. Yang
sebelumnya itu membahas tentang penyerahan BKP barang kena pajak, dan yang selanjutnya penyerahan JKP jasa kena pajak. Ini sebagai berikut. Yang pertama, melalui tempat penyerahan secara langsung atau langsung mendatangi tempat konsumen. Yang kedua, dilakukan secara langsung tanpa didahului dengan penawaran tertulis, kontrak atau lelang. Yang ketiga, pembayaran atas jasa pada umumnya dilakukan secara tunai. Kategori PKP pedagang eceran. PKP pedagang eceran biasa dikatakan dibagi menjadi dua, yakni pengusaha yang sudah memenuhi syarat menjadi PKP dan pengusaha yang sebenarnya belum memenuhi syarat menjadi PKP namun memilih dilakukan sebagai PKP. PKP yang termasuk dalam pengusaha yang sudah memenuhi syarat menjadi PKP adalah perusahaan menengah atau besar yang menjalankan kegiatan usaha penyerahan BKP secara eceran. Bidang usaha yang paling umum adalah supermarket, lalu toko besar. Lalu selanjutnya membahas tentang hubungan istimewa dalam perpajakan. Terdapat istilah hubungan istimewa dalam pajak, nama lainnya transfer pricing. Apa arti dari istilah tersebut dan bagaimana dampaknya? Di sini saya akan membahasnya sedikit tentang hubungan istimewa dalam perpajakan atau transfer pricing. Dalam dunia perpajakan acap kali dipandang negatif karena eratnya istilah itu dengan upaya wajib pajak menyiasati pembayaran pajak. PMK nomor 22 tahun 2020 pasal 4 ayat 1 mendefinisikan hubungan istimewa dalam pajak sebagai kondisi ketertarikan atau ketergantungan suatu pihak dengan pihak lain berdasarkan kepemilikan atau pernyataan modal, penguasaan, atau hubungan saudara dalam sekeluarga. Di sini ada dampak hubungan istimewa dalam pajak. Yang pertama, timbulnya hubungan istimewa badan. Yang kedua, kepemilikan atau pernyataan modal. Yang ketiga, penguasaan manajemen atau teknologi. Yang keempat, adanya hubungan darah. Yang kelima, adanya pengaruh hubungan istimewa badan. Jadi contoh hubungan istimewa dalam pajak untuk biasa lebih memahami apa itu hubungan istimewa dalam pajak, ada contoh yang dapat dipelajari di sini. Hubungan istimewa yang terjadi karena adanya kepemilikan atau penyertaan modal ada jika wajib pajak memiliki penyertaan modal langsung maupun tidak langsung dengan nilai paling rendah 25% di wajib pajak yang lain. Hubungan istimewa karena kepemilikan atau penyertaan modal juga dianggap ada jika hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan sebesar 25% pada dua atau lebih wajib pajak atau ketika hubungan antara dua wajib pajak dikatakan berakhir. Di sini ada 4 faktor penyebab hubungan istimewa. Yang pertama itu adanya usaha, yang kedua pekerjaan, yang ketiga kepemilikan atau penyertaan modal, yang keempat penguasaan baik melalui manajemen atau penggunaan teknologi. Dari penjelasan hubungan istimewa dalam pajak masih banyak terkadang pertanyaan yang sering muncul di tengah masyarakat yang berusaha memahami hal tersebut dengan baik. Salah satu pertanyaannya adalah kapan dikatakan suatu perusahaan mempunyai hubungan istimewa? Jawabannya, hubungan istimewa dianggap ada atau terjadi jika satu atau lebih perusahaan berada di bawah penguasaan yang sama. Begitu juga hubungan di antara beberapa perusahaan yang ada di bawah penguasaan yang sama tadi. Selain itu, ada juga pertanyaan yang juga sering muncul berkaitan dengan hubungan istimewa dalam pajak, yaitu hubungan istimewa dalam pajak biasanya digunakan dalam kasus perpajakan yang berkaitan dengan apa? Istilah hubungan istimewa dalam pajak biasanya dipakai atau digunakan pada kasus pajak yang ada kaitan atau hubungannya dengan transaksi afiliasi atau transaksi pihak yang berhubungan. Hubungan istimewa antara wajib pajak bisa terjadi jika ada kondisi atau diduga memberikan pengaruh penetapan keputusan dengan tidak wajar atau lazim. Terima kasih sebelumnya, Pak. Untuk kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.
atas materi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.